warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'afillah rahimahu wa ta'ala, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidzan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah aidzan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'afillah rahimahu ta'ala, kita pada tafsir juzul awal suratul Baqarah di dalam ayat keberapa? Ayat keberapa? 74 atau 75? 73? 73 sudah ya? Sudah Pak. Hah? Ya 75 kan. Juzul awal 74 ya sekarang. Siapa yang belum punya? Insya Allah kami akan cetakkan lagi ya. Nanti insya Allah kita cetakkan lagi ya. Insya Allah kami cetakkan lagi ya. Surat Al-Baqarah ayat 74 ya. 73-nya sudah ya. 74 ini sepertinya, mohon maaf ini menyinggung kita dengan sangat kuatnya. 74 ini ya. Bukan Juzul Awal, halaman 89. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Tsumma, kemudian. Sudah? Sudah ya? 75 kalau begitu? Ya Pak. Fahiya kal hijarah itu sama dengan surat berapa? 5716. Ya. Min khasyati surat 17 ayat 44, benar? Yahbitu min khasyati. Ya. Halaman 9091. Ya. Ya, ayat 74. Ya, benar. Ada. Yahbitu min khasyati. Itu sama dengan surat 17 ayat 44. Surat 74 ayat 74 ini sama dengan surat 3 ayat 199 sudah ditulis.
Surat 9 ayat 99. Ya. Surat 41 ayat 11. Ya. Surat 59 ayat 21. Surat 33 ayat 72. Catatan. Surat 76 ayat 24 ya. Udah semua ya? Oh gitu kalau gitu. Sekarang ayat yang ke-75 ya. Dari mawuqifin amma ta'malun itu belum ya. Hah? Wa mallah. Dan tidaklah Allah bighafilin, lengah, lalai. Ya. Amma dari apa-apa ta'malun yang kalian kerjakan. Artinya Allah sekali-kali tidaklah lengah, tidaklah lalai, ya, dari apa-apa saja yang kita kerjakan. Ayat 75. Afatatma'una an yu'minu lakum. Apakah fatatma'una apakah fatatma'una kalian mengharapkan bahwa yu'minu mereka akan percaya lakum kepada kalian. Mohon maaf ini ayat ini mohon maaf sekali ayat 75 nanti sampai 81 itu. Ya. Itu adalah teguran buat orang-orang yang mengerti agama. Orang-orang yang menyampaikan agama kepada para pendeta, rohib, yai, ustadz, syekh, habib, gus. Pernah ayat ini ya. Ayat 75 ini sampai dengan 81 itu. Lalu kemudian terkenal dengan sabda Rasulullah di dalam hadis Bukhari, nomor hadisnya 3456. Tentang apa? Umat ini akan mengikuti umat-umat sebelum mereka. Dari situ ya intinya. Tahu ya? Kelanjutannya tahu sendiri. Setapak demi setapak. Ya? Sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubang biawak sekalipun mereka akan mengikutinya. Yahudi dan Nasrani. Nih. Nanti tegurannya sangat kuat ini. Afatatma'una ayyuminu. Apakah kalian mengharapkan bahwa mereka orang-orang yang Yahudi yang kemudian masuk Islam, orang-orang Nasrani yang kemudian masuk Islam, orang-orang Yahudi yang masuk Islam ini, ya. Apakah kalian mengharapkan bahwa mereka itu akan beriman, akan percaya kepada kalian? Waqad dan sungguh kana adalah iya. Waqad dan sungguh kana adalah iya. Fariqum segolongan. Jadi ada segolongan minhum dari mereka. Orang-orang yang Yahudi masuk ke dalam Islam itu. Yasma'una mereka mendengar kalam Allah. Apa? Kalam Allah. Firman Allah.
kalam Allah. Kalau begitu apa yang didengar mereka? Kalam Allah. Quran. Baik itu At-Taurat maupun Al-Quran. Thumma, kemudian yuharrifunahu, mereka merubah. Jadi Taurat itu dirubah oleh mereka. Mim ba'di, dari sesudah. Ma, apa-apa, aqaluhu, akal. Ya, akal. Mereka memikirkannya, mereka memahaminya. Ini para ustadz kena ini. Para kiai kena. Para habib kena. Ya. Apa-apa, aqaluhu, mereka memikirkannya, mereka memahaminya. Sudah dibaca oleh mereka, ya. Lalu mereka rubah. Mereka mendengar, lalu mereka rubah. Artinya apa? Tidak lagi sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah. Mereka menafsirkan dengan penafsiran yang tidak sesuai dengan penafsiran yang dikehendaki oleh Allah. Artinya apa? Lewat kalam siapa? Rasulullah. Ini sudah ada sejak zaman dahulu. Di zaman Rasulullah ada sampai sekarang ini. Mereka merubahnya. Ya contoh itu kemarin, ya. Zikir keras dalilnya tidak boleh karena tidak sesuai dengan surat 7 ayat 205. Mereka menggabungkan, tidak mau menggabungkan surat 17 ayat 110 padahal surat 17 ayat 110 itu untuk imam. Mereka menggabungkan seperti begitu, merubah, tidak sesuai. Maka ini, ya, kalau ada yang berbicara, boleh nggak kita, kan kita ini membaca terjemah ini kemudian kita menafsirkan, kan boleh. Ya, boleh dengan pikiran kita. Orang ini tanda nggak ngaji. Ya nggak boleh. Ya, kalau dikembangkan karena akulturasi bahasanya itu berbeda. Gitu loh. Ya. Mereka mendengar, lalu mereka merubahnya setelah mereka itu memahami. Jadi di antara kita, mereka sudah belajar, kemudian mereka merubah. Untuk apa? Nanti dijawab oleh Allah. Wahum, dan mereka ya'lamun, mengetahui. Ya. Jadi mereka itu mengetahui bahwa mereka itu tidak mampu di dalam menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran itu. Kalau di Islam, mereka tidak mampu. Apa yang mereka rubah pada saat itu? Ya, di dalam kitabullah mereka Taurat, tertera nanti akan datang seorang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-cirinya sudah ada. Mereka akan berjuang berserta kalian dan akan dimenangkan oleh Allah. Tapi mereka rubah. Mereka tidak mengakui Rasulullah Muhammad karena bukan dari bangsa mereka, bukan dari golongan mereka, bukan dari asobiah mereka. Maka kita pun sama di antara umat Islam ini. Mereka merubah kedudukannya. Ya, mohon maaf, ini tamparan yang amat sangat keras terhadap para ustadz Kiai Gus Habib Dhani. Tamparan yang amat sangat keras. Kenapa? Siapa saja ustadz Gus Habib, ya, yang menerangkan Al-Quran, yang memahami, lalu kemudian dia tidak mentafsirkan sesuai, merubahnya, ya, kena ini ayat ini.
istilah lainnya apa? Padahal mereka memahami, wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Maksudnya apa? Sama dengan surat 2 ayat berapa? 159. Sama dengan surat 2 ayat 174. Ya. Tuh. Menyembunyikan ayat-ayat Allah. Setelah mereka memahami. Karena apa? Takut. Nanti apa? Menukar dengan harga yang murah. Kenapa? Nanti belakangan. Kita jumpa. Ya. Silahkan baca dan terjemahkan. Fadhal. Ini tamparan buat para ustadz kiai. Makanya menafsirkan Al-Quran tidak boleh sembarangan tanpa punya ilmu. Ya, Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad Tahan. Ayyu'minu. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minkum yasma'una kalamallahi summa yuharrifu kalamallahi summa yuharrifu. Kasronya di bawah tasjid. kalamallahi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Jangan langsung. Afatatma'u. Langsung. Terjemahkan langsung. Apakah kalian mengharapkan bahwa kalian akan percaya bahwa mereka akan percaya kepada kalian waqad kana, dan sungguhnya adanya. Jangan diterjemahkan perkata. Biar kami saja yang menerjemahkan perkata, karena Anda harus menyusunnya. Fadal. Mulai depan lagi. Apakah kalian mengharapkan bahwa mereka akan percaya kepada kalian, dan sungguhnya ada segolongan dari mereka kalian melanggar. Mereka mendengar firman Allah, kemudian mereka merubahnya dari sesuatu mereka dari sesudah apa mereka memahaminya dan mereka mengetahui padahal mereka mengetahuinya. Iya, itu sama dengan surat 5 ayat 13. Mohon terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya. Ayat tadi 70 itu 75. Al-Baqarah 75. Sama dengan surat 5 ayat 13. Can ye, O ye men of faith, entertain the hope that they will believe in you, seeing that a party of them heard the word of Allah and perverted it knowingly after they understood it. Setelah sebenarnya mereka sadar, mereka tahu sebenarnya, tetapi mereka sengaja untuk kepentingan mereka, ya, disesuaikan dengan kepentingan mereka. Makanya belajar di mana mereka itu belajar tidak pernah menerjemahkan.
Ya, belajar kemana mereka itu? Menafsirkan. Nahwu sorof saja nggak ngerti, ilmu balaghah nggak ngerti, menerjemahkan sesat jadinya. Maka kena ini, merubah-rubah. Lihat itu surat 5 ayat 13. Surat Al-Maidah ayat 13, ya. Siapa yang mau baca silakan, fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dhukkiru bih ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين, yang artinya tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bahasa Inggris. But because of the breach of their covenant, we caused them and made their hearts grow hard. They change the words from their right places and forget a good part of the message that was sent them. Nor will thou cease to find them bearing a few ever bent on new deceits, but forgive them and overlook their misdeeds, for Allah loved those who are kind. Mereka akan senantiasa melanggar janji mereka kepada Allah. Saya ulangi, mereka senantiasa akan melanggar janji mereka kepada Allah. Ya, hati mereka jika diingatkan lebih keras daripada batu. Mereka suka mengubah firman Allah dengan mengubah kata-katanya, dengan menambah dan mengurangi kata-katanya. Tidak lagi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ingat itu baik-baik. Kemudian engkau Muhammad akan senantiasa melihat pengkhianatan mereka. Senantiasa. Baca sendiri itu. Jadi mereka itu dipastikan pengkhianat. Tuh. Tapi tidak mau kan mereka dikatakan pengkhianat? Sudah sunatullah itu. Makanya kita tidak boleh terpecah belah. Kita harus keras kepada mereka, orang-orang munafikin. Kita harus keras dengan hujah kita untuk meluruskan din ini dari penyelewengan dan penafsiran orang-orang yang salah. Nggak pernah ngaji, iya, ngajar. Na'udzubillah min dzalik. Ini sesatnya. Akhirnya ini, ya, hanya sekelompok kecil. Loh, hanya sekelompok kecil sajalah mereka tidak berkhianat. Sekelompok kecil
Kalau begitu, kebanyakan mereka pengkhianat. Bukan saya lu ya, Quran lu. Kalau Anda tidak percaya pada Quran, ya sudah. Islam Anda dipertanyakan. Mohon maaf ini. Ya, Islam Anda dipertanyakan. Bagi mereka yang tidak berkhianat, maka Allah berfirman menyuruh kepada Rasulullah SAW, maafkan mereka, ya, dan biarkan mereka. Khusus yang tidak berkhianat. Yang berkhianat, habisi mereka di mana saja engkau berada. Mereka berada. Mana buktinya? Surat 4 ayat 88 dan 89. Mengapa kalian terpecah belah menjadi dua kelompok? Yang satu masih memaafkan dan masih berteman dengan orang munafik. Yang satu lagi berputus hubungan dengan orang munafik. Padahal sesungguhnya orang munafik itu menghendaki kalian itu sama dengan mereka, mengikuti faham mereka, merubah-rubah firman Allah. Mohon maaf ini, lulusan mana dia ngaji? Tanyakan. Ya. Kalau bukan dari dua kota suci, perlu dipertanyakan. Karena berdasarkan hadis Muslim, nomor hadisnya 145 dan 146 sudah dinyatakan. Islam ini kemunculannya dalam keadaan terasing. Ia akan berpulang sebagaimana kedatangannya dalam keadaan terasing. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Sesungguhnya agama ini akan berkumpul di dua masjid, sebagaimana berkumpulnya ular menuju sarangnya. Islam bersinar, bermula dari dua kota suci, Makkah, Madinah. Masjidnya apa? Masjidil Haram dan Nabawi. Dan ia akan berpulang ke sana. Mohon maaf ini, ya, selain dari dua kota suci itu, perlu diteliti lagi, apakah ia masih bercampur dengan tradisi yang diagamakan? Nah, perlu dipertanyakan. Sehingga ada orang yang hebat, mohon maaf ini, mengarang sebuah kitab fikih. Saya membacanya, depannya saja langsung oon cekokon orang itu. Kebodohannya. Siapa takut berbeda? Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang pergerakan ini yang ngarang. Orang N11 yang mengarang. Ya, saya bisa tunjukkan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, saya tidak takut. Islam tidak perlu takut meneluruskan ini. Ya, dimusuhi orang biasa. Rasul juga dimusuhi. Gitu loh. Kenapa ini loh? Sudah dijelaskan mereka itu pengkhianat kebanyakan. Sedikit sekali mereka yang tidak berkhianat. Quran sudah berbicara seperti itu. Ya. Ada pertanyaan, Fadal? Fadal. Jadi selain di dua kota suci itu, berarti seluruh dunia ini Islamnya remang-remang? Masih remang-remang, masih dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Ya? Perlu dipertanyakan. Wong yang berada di kota suci saja masih ada yang salah, ya? Apalagi yang lainnya. Banyak abal-abalnya. Tuh, artinya apa? Kita disuruh kembali kepada sunnah. Bukan dengan pemahaman apa? Orang-orang yang menjadi murid langsung Rasulullah SAW, para sahabat. Mereka tidak mau mengubah kan? Ya, inilah sudah dikatakan.
Maka tegas Rasulullah, jika mereka tidak berkhianat Muhammad, maka maafkan mereka, biarkan mereka. Loh, yang berkhianat habisi saja mereka, di mana saja engkau temui. Surat 4 ayat 89. Ya kan? Gitu ya? Anda tengok nanti. Saya tidak akan melihatnya. Ya? Kembali kepada apanya? Apa? Orang munafik semua. Bukan orang munafik, ini para kiai, ustadzanya ini loh, yang mengubah-ubah yang tidak diperintahkan mereka melakukan. Ini semuanya berkhianat. Paham ya? Itu. Sehingga apa? Orang yang terfitnah karena ikuti ajaran mereka. Surat 16 ayat 25. Ya? Maka mereka itu kelompok Khawarij, Rafidhah, sudah dipastikan itu. Ya? Benalunya umat ini, Quran sudah berbicara. Kalau Anda tidak percaya kitab Allah, ya mohon maaf. Gitu ya. Sudah dikatakan seperti itu masalah. Kita break sebentar ya untuk azan. Setelah itu kita akan lanjutkan ayat yang berikutnya. Ayat yang selanjutnya 76. Kita sudahi sampai 76 dulu ya. Insyaallah besok kita lanjutkan. Wa idza, dan ingatlah tatkala, dan ingatlah ketika laku berjumpa. Ya, mereka berjumpa, laku mereka berjumpa. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Qalu, mereka berkata, amanna, kami ini telah beriman. Kalau begitu sama dengan surat 2 ayat 13 dan 14. Surat 2 ayat 13 dan 14. Sama itu. Ya. Qalu, mereka berkata ya kepada orang-orang yang beriman tadi, amanna, kami telah beriman. Wa idza, dan tatkala dan ketika khala, mereka berkumpul ya, mereka berada dalam kumpulan mereka. Ba'duhum, sebahagian mereka, ila ba'din, atas sebahagian yang lain. Kalau sudah mereka berkumpul dengan setan-setan mereka dalam surat Al-Baqarah ya, surat 2 ayat 14 ya. Kalau mereka sudah berkumpul dengan setan-setan mereka, sama itu. Qalu, mereka berkata kepada sesama mereka, atuhadditsunahum, apakah tuhadditsunahum, kalian menceritakan kepada mereka, orang-orang beriman, apakah kalian itu telah menceritakan atau memberitakan kepada kalian orang-orang yang beriman, bima, ya, dengan apa-apa, fatahallah, ya, membuka Allah, atau menerangkan Allah, ya, dengan apa-apa yang diterangkan oleh Allah, gitu loh ya. Jadi mohon maaf, ini orang munafik ini kemudian khusus untuk golongan mereka
Kamu jangan mentafsirkan seperti itu sesuai, jangan. Ya. Nanti mereka tahu. Begitu karena kepentingannya. Plek, sudah. Karena sudah diketahui. Wahum ya'lamun, ayat yang sebelumnya 75. Mereka mengetahui. Iya, sedangkan mereka mengetahuinya. Jangan, ini kepentingan kita. Ayo kita kuasai. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Alaikum, ya. Atas kalian. Ya. Ya. Apakah kalian menceritakan kepada mereka, ya, atas apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kalian? Karena telah membaca kitab itu. Kenapa? Jangan nanti kebuka. Liuhajjukum. Ya. Supaya mereka mengalahkan hujah-hujah kalian. Kalau mereka ini menerangkan dengan sebenarnya, hujah mereka akan runtuh. Maka mereka harus nutupi hujah-hujah mereka itu untuk kepentingan mereka. Loh, ya? Untuk itu ini Allah sudah bihi, dengannya, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian, di sisi Rabb kalian. Afala, maka apakah tidak takkilun, kalian mengerti? Loh, sesama mereka itu, kamu jangan menerangkan yang sesuai dengan Allah. Ya, nanti mereka akan mengalahkan hujah kita. Mereka mengambil ujungnya saja di antara contoh. Surat Al-Maidah ayat 44. Siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, kafir, ujungnya tok. Tidak tahu sebab-sebabnya. Itu untuk kepentingan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, itu. Ngaji di mana sampean itu? Ya. Mohon maaf, saya mau bertanya kepada Anda sekalian. Ketika Rasulullah berada di Mekah, hukum yang berlaku pada saat itu hukum kafir, Quraisy, jahiliyah. Apakah Rasulullah pernah memberontak pada mereka? Tidak. Tunjukkan satu sejarah saja. Apakah Rasulullah pernah sekali saja memberontak pada mereka? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus baru turun perintah untuk hijrah. Ketika kuat di Madinah, Rasulullah tidak memberontak, tidak menyerang Makkah. Tetapi orang Makkah, Quraisy, menyerang Madinah, maka Rasulullah bertahan. Saya mau bertanya dalam sejarah lagi. Adakah para sahabat, ya, yang tidak bersesuaian dengan Rasulullah lalu kemudian memberontak? Atau di zaman Rasulullah SAW orang-orang munafik memberontak kepada Rasulullah SAW? Ada nggak? Tidak ada. Tunjukkan dalam sejarah. Islam itu. Ketika Rasulullah wafat, baru orang-orang munafik, terutama orang-orang yang kaya itu tadi, tidak mau bayar zakat. Maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu diteruskan perjuangannya oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Begitu loh. Kemudian membagi rekan-rekan yang mohon maaf ini, yang ngajinya nggak sampai jauh itu loh, ya, yang hanya ngajinya nggak mengerti nahwu sorof dan ilmu balaghah,
ya, bikin onar di negerinya sendiri. Iya. Alasannya, iya, negara ini masih negara kafir. Nauzubillahi min dzalik. Mereka hanya lihat dari satu sisi, bahwa syariah belum ditegakkan, maka negara kafir. Negara ini negara Islam, Darul Islam, tetapi hukumnya masih hukum kafir, belum melaksanakan. Bukan kafir, belum melaksanakan. Udah, gitu saja. Kita dilarang. Dalil lagi. Baca dong. Seandainya Islam semuanya seperti begitu, niscaya seluruh dunia ini, ya mohon maaf, gempuran semuanya, tidak ada tenangnya. Padahal berdasarkan surat 34 ayat 28, Islam ini rahmatan lil alamin. Semua hukum Islam itu berlaku seluruh dunia, manapun. Bisa. Universal. Loh, gitu loh. Kita malah melindungi mereka. Naudzubillah. Kalau kita melindungi mereka, maka kita sama dengan kelompok mereka. Kalau kita tidak meluruskan mereka, maka kita sama dengan perkara mereka itu atau tidak, terserah mereka. Ya, bukan urusan kita, yang terpenting kita menyampaikan. Mereka takut untuk apa? Dikalahkan hujahnya. Jangan takut. Kalau misalkan kita ngaji ini ada yang salah, ya, kemudian Anda menegur kami, dan ada hal yang lebih sah, maka kita turut. Karena kita sedang meniti kebenaran. Sedang meniti kebenaran. Kita tidak perlu mengeraskan hati kita. Kita sedang belajar untuk melunakkan hati kita, untuk menerima kebenaran. Sedang belajar. Ya. Kalau kita sudah merasa, sudah. Nah, kalau sudah merasa repot. Itu kita keras. Jadi setiap ada perbedaan, jangan engkau caci dulu. Oh, bukan golongan saya. Tetapi lihat apakah ada hujah. Nanti Anda dengarkan, hujah mereka itu sesuai dengan Quran dan As-Sunnah yang sahih atau tidak. Udah, insya Allah Allah akan menangkan. Itu ya. Silakan membaca dan mengartikan, ya, ayat ini. Insya Allah kita besok akan lanjutkan kembali. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَعَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada samanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu atau Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti? Sampai tambah jauh. Artikan saja. Ya, Anda baca dari terjemahannya itu ya. Jauh itu. Ya. Keliru. Ya. Keliru. Dan tatkala mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata,
ya, kepada orang-orang yang beriman itu, kami ini telah beriman. Dan ketika mereka berkumpul kembali dengan sebahagian dari mereka, ya, atas sebagian yang lainnya, mereka berkata, apakah kalian menceritakan kepada mereka orang-orang yang beriman itu tentang apa-apa, ya, yang telah diterangkan oleh Allah atas kalian, supaya mereka mengalahkan hujah kalian dengannya di sisi Rob kalian? Apakah kalian tidak mengerti? Ya, mungkin putusannya yang akan. Fadal, silakan baca. Behold, when they meet the man of faith, they say, "We believe." But when they meet each other in private, they say, "Shall you tell them what Allah had revealed to you, that they might engage you in argument about it before your Lord? Do you not understand their aim?" Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, insyaallah besok kita akan ulangi kembali ayat yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.